ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بجاهنا الصالحين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر الحاضرين زمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada hari ini, pada hari Jumat, Allah kasih beri kita banyak nikmat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Dua nikmat kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana manusia, yang mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering lalai dengan nikmat Allah itu ada dua kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam hadis nikmatus sihhah dan kemudian nikmat al-faragh. Pertama nikmat sehat dan kedua nikmat waktu luang. Mengapa manusia sering lalai? Karena manusia jikalau diberikan oleh Allah kesehatan, jikalau diberi oleh Allah waktu luang, terkadang kita sering lalai terhadap kedua. Ada sebagian orang yang mana ingin sekali mungkin menghadiri majlis-majlis ilmu, menghadiri kajian-kajian, tetapi belum diberi Allah Subhanahu wa taala waktu luang. Dan adapun kebalikannya, ada manusia yang memiliki waktu luang tapi belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tujukan kepada kerabat-kerabat kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua kita, anak kita, cucu kita yang masih terbaring di rumah sakit, yang masih sakit, segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersalawat kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, satu kali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Apa maknanya? Maka Allah akan curahkan kebaikan kepada yang senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin, zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka dari segala penjuru. Ma'asyiral hadirin, zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara mengenai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama mengatakan bahwasanya hakikat takwa itu adalah imtithalul awamir wa ijtinabul
wajtinabun nawahi. Takwa merupakan senantiasa menjalankan perintahnya dan senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Telah dikemukakan mungkin oleh ustaz-ustaz, para khatib di atas mimbar mengenai takwa. Begitupun Al-Qur'anul Karim menerangkan setidaknya ada beberapa macam-macam atau ciri-ciri indikasi daripada orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum," kata Allah. "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Bersegeralah kalian, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk mencapai maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, dan surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga tersebut? U'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra." Ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, baik itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Ada suatu kisah di zaman baginda Rasulullah SAW. Ada seorang saudagar kaya bernama Abu Talha. Tatkala ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, lan tanalul birra, engkau tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan dari yang engkau paling cintai. Tatkala turun ayat tersebut, datanglah Abu Talha kepada baginda Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, apakah benar telah turun ayat tersebut?" Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, "Benar wahai Abu Talha." Maka singkat cerita, di waktu tersebut Abu Talha segera memberikan harta yang paling ia cintai, yaitu sebuah kebun kurma di dekat Masjid Nabawi. "Wahai Rasulullah, ini kebunku ya Rasulullah." Maka di hari ini pula, kata Abu Talha, "aku infakkan untuk kepentingan agama." Maka sampai hari ini kebun tersebut digunakan menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala, tabarakallah. Sampai hari ini terus mengalir pahala untuk Abu Talha. Karena apa? Karena harta yang ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa tanah, berupa kebun, yang sampai hari ini menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Ciri yang kedua dari orang yang bertakwa dalam Al-Quran, wal kazimi dal ghaiza, kata Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya, senantiasa menahan emosinya dari amarah. Ada sabda dari baginda Rasulullah SAW, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yadliku nafsahu 'inda al-ghadab," kata baginda SAW. Bukanlah orang yang kuat di antara kalian adalah orang yang menang dalam bergurau, orang yang kuat ototnya, tetapi orang yang paling kuat di antara kalian, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Maka dari itu, ketika kita ingin marah, guru-guru kami itu dulu di pesantren mengajarkan bersegera untuk berwudu, karena dengan berwudu itulah dapat mengendalikan emosi. Ciri-ciri orang bertakwa yang ketiga dari menurut Al-Qur'anul Karim yaitu wal-'afina 'anil nas, seseorang yang mudah hatinya untuk memaafkan manusia lain. Memaafkan merupakan sesuatu yang dianggap remeh, tetapi susah untuk dilakukan. Terkadang kita, yang namanya manusia, sering mementingkan egoisme,
daripada memaafkan orang lain, padahal keutamaannya memaafkan ini lebih baik daripada kita menahan sesuatu yang tak perlu kita tahan. Karena baginda Rasulullah SAW, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath layali yaltaqiyan fa yu'inu hadha wa yu'inu hadha wa khairuhum man lam yabda'u bis-salam. Sampai-sampai baginda Rasulullah SAW melarang untuk antara kedua muslim tidak berteguran di atas tiga hari. La yahillu, tidak halal bahkan untuk antara dua muslim untuk saling tidak berteguran di antara 3 hari, bahkan lebih lama. Untuk itu, ketika ada saudara kita yang melakukan kesalahan, maka kita ingat Allah saja Maha Pemurah, Maha Pemaaf. Oh, kita manusia, mengapa tidak mau memaafkan? Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ciri-ciri tersebut dilanjutkan oleh ayat selanjutnya ataupun ditutup oleh kalimat berikut, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai, menyukai orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik. Di antara ciri-ciri yang selanjutnya itu manusia yang senantiasa berbuat baik terhadap sesama. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sayyidina Ali karamahullah wajhah mengatakan, takwa itu setidaknya ada 4 aspek. Pertama, al-khawfu minal jalil. Pertama, kita takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang jalil. Yang kedua, wal-'amalu bit-tanzil. Kita sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkan, mengerjakan sesuatu amalan yang mana merupakan perintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam Al-Qur'an itu. Yang selanjutnya, wal qana'atu bil qalil. Merasa cukup, merasa ridha, merasa ikhlas atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, walaupun itu qalil, sedikit. Yang selanjutnya yaitu wal isti'dadu yaumir rahim. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan amalan-amalan hidup kita untuk menghadap sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta. Memperbanyak amalan saleh, meningkatkan ketakwaan dan sebagainya. Usikum ala taqwa. Untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa kita selalu istiqamah untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, digolongkan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang menerima syafaatnya, karena termasuk dari hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan, in akramakum indallahi atqakum. Bukanlah di antara kalian, kata Allah, in akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan yang banyak hartanya, bukan pula yang paling tampan, bukan pula orang yang memiliki jabatan yang tinggi, tetapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kita adalah yang paling mulia. Ada syair mengatakan, laisa al-jamal bi athwabin tuzayyina, innal jamal jamal 'ilmi. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai sini khutbah kali ini kita senantiasa minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keistiqomahan, minta kepada Allah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meminta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah Allah ridho atas yang kita lakukan, niscaya apapun yang kita inginkan tanpa kita minta kepada Allah akan Allah beri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال. ربنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم